Halo, ada berita apa hari ini? Hari ini masih tetap berita soal Bayangkara Presisi Lampung FC yang berada di hanya satu tingkat, hanya satu strip dari zona degradasi di atas PSBS Biak, Persik, dan Persita Tangerang. Keempatnya sama-sama mengumpulkan 1 poin dari 3 pertandingan. Nah, untuk Bayangkara Presisi Lampung agak disayangkan mengingat Borneo FC yang saat ini berada di papan atas klasemen di peringkat pertama klasemen Super League, sementara nilai transfer Bayangkara Presisi Lampung dengan Borneo FC sama-sama 7,8 kalau nggak salah, hanya berbeda koma, yang mengartikan bahwa nilai transfer dari kedua tim ini sama namun berbeda nasib. Yang satu di papan atas klasemen dan yang satu di papan bawah klasemen. Apakah wajar Bayangkara Presisi Lampung FC berada di dasar klasemen atau di satu strip di atas zona degradasi? Gua rasa nggak wajar. Kenapa? Karena Bayangkara Presisi Lampung FC sudah mengeluarkan dana transfer yang cukup banyak, dan Bayangkara Presisi Lampung FC merekrut Paul Munster sebagai pelatih atau pelatih kepala untuk Bayangkara Presisi Lampung. Di tahun 2019, Paul Munster datang ke Bayangkara Presisi Lampung FC di periode pertamanya. Saat itu di pertengahan musim, dia membawa Bayangkara Presisi Lampung FC dari peringkat 13 menuju 4 besar. Kemudian di tahun kemarin Paul Munster juga membawa Persebaya Surabaya berada di peringkat 4 klasemen dari Liga 1. Artinya Bayangkara Presisi Lampung FC ini memiliki pelatih yang cukup berpengalaman untuk mengangkat tim ke papan atas klasemen di kompetisi tertinggi di Indonesia. Bahkan Rahmat Darmawan juga dalam podcastnya kan mengatakan ada salah satu pelatih yang membawa tim dari peringkat 14 atau 12 menuju 4 besar. Mungkin ini Paul Munster, namun dia dipecat dari kursi pelatihannya karena netizen menganggap permainannya kurang atraktif. Ya, gua bertanya sendiri dengan Paul Munster bagaimana pemikirannya soal perbandingan dirinya dengan Arteta dan Arsenal yang bermain atraktif. Dia menjawab bahwa dia tidak peduli dengan Arsenal ataupun Arteta, ya nggak masalah. Tapi gua menanyakan soal Arsenal dan Arteta hanya untuk perbandingan, karena sejauh ini tim yang bermain atraktif, yang kolektifnya cukup luar biasa itu ya Arsenal. Kenapa Arsenal juga? Karena dia seusia dengan Arteta, memiliki pakem formasi yang berbeda, yang sama 4-2-3-1 dan 4-3-3 sebelumnya. Namun kini di Bayangkara Presisi Lampung memang Paul Munster mengandalkan 4-3-3. Namun sepertinya Paul Munster ini di Bayangkara Presisi Lampung FC ini dia memaksimalkan pemain-pemain sayap yang juga bertubuh tinggi. Menurut gua dan kebanyakan orang, pemain sayap yang bertubuh tinggi ini kurang ideal. Nah, dalam pemikiran gua semalam, apakah perlu hashtag Paul Munster out? Menurut gua, meskipun Bayangkara Presisi Lampung FC berada di satu strip di zona degradasi, belum perlulah hashtag Paul Munster out, karena memang iya bahwa Paul Munster belum bisa memaksimalkan pertandingan kandang di Stadion Sumpah Pemuda saat menjamu PSM Makassar. Tapi kita lihat dulu, memang PSM Makassar ini tim yang tidak kuat secara finansial, baru lepas dari sanksi FIFA juga kan untuk transfer pemain. Namun di 3 laga PSM Makassar ini selalu bermain imbang. Di 2 laga terakhir, dua laga tandang mereka, bahkan PSM Makassar juga bermain imbang, satu melawan Bayangkara Presisi Lampung, satu melawan Semen Padang kalau nggak salah. Artinya ya memang saat tandang ke Sumpah Pemuda, saat Bayangkara Presisi Lampung FC menghadapi PSM Makassar di Stadion Sumpah Pemuda hanya meraih 1 poin ya.
bisa dikatakan wajar karena memang PSM Makassar tim yang cukup kuat dan belum terkalahkan sejauh ini asuhan Bernardo Tavares. Di 2 laga away, Bayangkara Presisi Lampung FC kalah cukup wajar menghadapi Borneo FC, pimpinan klasemen sementara, dan juga Arema yang berada di papan atas Super League. Apalagi Arema baru bangkit, baru tanding lagi di Kanjuruhan, meskipun stadion Kanjuruhan tidak full atmosfernya, tapi tetap Kanjuruhan memiliki suatu keangkeran. Satu laga lagi menghadapi Persis Solo. Jika Bayangkara Presisi Lampung FC bermain imbang atau kalah menghadapi Persis Solo, tim yang notabene merupakan tim pesakitan di tahun lalu di BRI Liga 1, tim yang juga saat ini tidak terlalu tinggi targetnya, mungkin hanya bertahan di papan tengah target dari manajemen Persis Solo. Artinya harus benar-benar meraih 3 poin. Kalau tidak bisa meraih 3 poin, maka gue sendiri nggak bisa menjamin apakah Paul Munster masih dipertahankan manajemen. Kalau hanya meraih 1 poin atau mungkin kalah, gue harap manajemen mengultimatum Paul Munster untuk bisa membabat habis 7 poin dalam 3 pertandingan kandang maupun tandang. Artinya tidak terkalahkan, atau paling sedikitnya adalah 5 poin. Karena bagaimanapun Bayangkara Presisi Lampung FC telah menghabiskan dana transfer hingga 78 miliar, hampir sama dengan Borneo FC dan lebih tinggi dari Maluku United. Kemudian, jika Paul Munster out, kemudian manajemen memecat Paul Munster, siapa pelatih yang cocok menggantikan Paul Munster? Bernardo Tavares sendiri selalu mengungkit-ungkit permasalahannya di PSM Makassar dengan kelebihan Paul Munster di Bayangkara Presisi Lampung. Meskipun secara lugas dia tidak mengatakan menginginkan kursi pelatih dari Bayangkara Presisi Lampung FC, tapi gua rasa Bernardo Tavares patut dicoba manajemen untuk menukangi Bayangkara Presisi Lampung FC. Apalagi di musim pertamanya dia membawa PSM Makassar juara BRI Liga 1, meskipun di akhir-akhir kompetisi mereka harus menggelar laga usiran ke Stadion Batakan Kalimantan maupun Yogyakarta. Bernardo Tavares mengatakan bahwa Bayangkara Presisi Lampung memiliki atmosfer stadion full, memiliki supporter fanatik yang bisa menggairahkan pertandingan para pemain dan ofisial tim. Dia seperti ingin mengatakan bahwa Bayangkara Presisi Lampung FC jika Bernardo Tavares pelatihnya, maka bukan tidak mungkin akan mengulang kesuksesan bersama Simon McNamee waktu itu. Bernardo Tavares mengeluhkan kondisi PSM Makassar saat ini. Gua rasa dia tidak nyaman di kondisi PSM Makassar yang saat dia kembali ke Parepare setelah beberapa musim menggelar kandang usiran, dia mengatakan bahwa dia frustasi karena stadion tidak full, hanya setengah dari tribun yang ada, sehingga pertandingan tidak layak untuk PSM Makassar yang memang merupakan tim besar, tim syarat sejarah di kompetisi tertinggi Liga Indonesia. Namun apakah Bernardo Tavares merupakan pelatih yang cocok untuk Bayangkara Presisi Lampung FC? Kita lihat nanti setelah Bayangkara Presisi Lampung FC melakoni Persis Solo, apakah manajemen akan melakukan intervensi kepada Paul Munster? Ya, ini masih sebatas andai dan mungkin bahwa memang secara individu sulit juga mengulik filosofi bermain dari Paul Munster, karena ketika ditanya pun ia selalu menjawab dengan gaya normatif.
dia bukan pelatih yang akrab dengan media, yang bisa mengungkapkan keinginan dan filosofi bermainnya dengan publik secara lugas. Mungkin juga dia bukan pelatih yang memang ingin membicarakan banyak hal ke publik. Namun ya Paul Munster terbilang gagal di 3 pertandingan awal hingga muncul pembahasan soal hashtag Paul Munster out. Meskipun belum cocok, ya sebagai pencinta sepak bola di Lampung khususnya, boleh juga kan kita menyuarakan perandai-andaian jika manajemen memecat dari Paul Munster. Siapa pelatih yang cocok? Tadi ada Bernardo Tavares yang memang selalu memuji keberuntungan fasilitas dari Bayangkara Presisi Lampung FC yang saat ini dinahkodai oleh Paul Munster, dan juga ada Rahmat Darmawan, pelatih yang memang kelahiran dari Lampung di Metro, pelatih yang sukses bersama Persipura, Persija Jakarta, dan juga Sriwijaya FC. Memang belakangan karirnya meredup di kompetisi tertinggi Liga Indonesia. Di Madura dia redup, di Rans Nusantara pun redup, di Persikabo TNI waktu redup juga. Terakhir kegemilangan dia saat membela Arema dan Persebaya. Dia tidak bisa membawa juara memang, tapi bisa mengangkat Arema dan Persebaya di tingkat kedua atau 3 besar dari kompetisi Liga Indonesia. Rahmat Darmawan penting juga untuk dicoba oleh manajemen Bayangkara Presisi Lampung FC untuk menakodai tim ini, karena tim ini bermarkas di Stadion Sumpah Pemuda. Jika Rahmat Darmawan menjadi pelatihnya, maka juga akan menyimbolkan kekuatan Lampung, bahwa Lampung ini memiliki sesuatu hal yang patut diperhitungkan. Apalagi kita tahu sendiri Rahmat Darmawan bukan pelatih yang bermain reaktif. Dia cenderung bermain atraktif. Itu bisa kita lihat ketika dia menukangi Sriwijaya FC dengan 4-3-3-nya, ketika dia menukangi Persija Jakarta dengan 4-4-2-nya. Dia sangat mengandalkan kekuatan lini tengah, lini sayap, dan striker bertubuh besar, dan Bayangkara Presisi Lampung FC saat ini memiliki itu semua. Bernardo Tavares dan Rahmat Darmawan itu dulu yang menjadi solusi jika seandainya Bayangkara Presisi Lampung FC manajemennya memutuskan untuk menyelesaikan kontrak dengan Paul Munster jika tidak bisa menang melawan Persis Solo di Sumpah Pemuda. Oke, cukup itu dulu. Mood gua lagi jelek baru saja. Oke, see you.